Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Mokodompi dengan NIM 1314-21039. Di sini saya akan menjelaskan tugas 8 kearsipan, yaitu tentang mempraktikkan dan penataan arsip. Baik, langsung saja. Yang pertama, penataan kerangka penataan arsip sesuai dengan sistem yang dipilih. Menata kerangka penataan arsip sesuai dengan sistem yang dipilih merupakan langkah penting dalam pengelolaan arsip yang efisien. Adapun langkah-langkah penataan kerangka penataan arsip yaitu memahami sistem yang dipilih, identifikasi kategori utama, identifikasi subkategori atau subkelompok, buat struktur folder atau lemari arsip, tentukan format pengindeksan, tetapkan kode atau atribut, dokumentasi atau komunikasikan, dan evaluasi dan pembaruan. Yang berikutnya, klasifikasi sistem subjek kronologis, wilayah, nomor, abjad, gabungan sistem. Pertama, sistem subjek. Dalam sistem penataan arsip berbasis subjek, dokumen dikelompokkan berdasarkan subjek atau topik tertentu. Kedua, sistem kronologis. Dalam sistem penataan arsip berbasis kronologis, dokumen diurutkan berdasarkan tanggal atau rentang waktu. Ketiga, sistem wilayah. Dalam sistem penataan arsip berbasis wilayah, dokumen dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis atau wilayah. Keempat, sistem nomor. Dalam sistem penataan arsip berbasis nomor, dokumentasi diurutkan berdasarkan urutan angka atau nomor identifikasi unik. Kelima, sistem abjad. Dalam sistem penataan arsip berbasis abjad, dokumen diurutkan berdasarkan urutan abjad, nama, judul, dan dokumen. Yang keenam, sistem gabungan. Beberapa organisasi menggunakan kombinasi dari sistem penataan arsip di atas, misalnya penggunaan sistem objek dalam folder kronologis atau penggunaan sistem abjad dalam folder wilayah. Berikutnya, praktik mengindeks nama orang, nama perusahaan, nama objek atau masalah atau pokok soal. Pertama, pengindeksan nama orang. Gunakan format standar untuk pengindeksan nama orang seperti nama depan diikuti oleh nama belakang. Jika terdapat inisial, gunakan inisial tersebut sesuai dengan format yang diinginkan. Jika terdapat lebih dari satu atau nama yang sama, gunakan atribut tambahan untuk membedakan seperti tanggal lahir, jabatan, atau alamat. Kedua, pengindeksan nama perusahaan. Gunakan nama perusahaan lengkap sebagai antri utama dalam indeks. Jika perusahaan memiliki varian nama seperti nama pendek atau singkatan, tambahkan antri tambahan untuk setiap variasi tersebut. Gunakan atribut tambahan seperti jenis industri atau lokasi jika perlu membedakan perusahaan yang memiliki nama yang sama. Yang ketiga, pengindeksan nama orang. Yang ketiga, pengindeksan nama subjek atau masalah atau pokok soal. Gunakan kata kunci atau istilah yang mewakili objek masalah pokok soal secara jelas. Mempertimbangkan penggunaan subkategori jika ada variasi yang signifikan dalam objek atau masalah atau pokok soal yang serupa. Gunakan atribut tambahan seperti tanggal, nomor, atau referensi jika perlu. Berikutnya, praktik mengkode dengan sistem alfabet kode, numerik kode, dan alfabet numerik kode. Pertama, sistem alfabetik kode. Mengidentifikasi set kategori yang akan digunakan sebagai kode biasanya menggunakan huruf abjad. Gunakan urutan alfabet untuk memberikan kode unik pada setiap item atau kategori. Mempertimbangkan penggunaan kombinasi huruf jika terdapat banyak item yang perlu dikodekan. Yang kedua, sistem numerik kode. Tentukan urutan angka yang akan digunakan ketika kode seperti urutan tambahan atau urutan yang memiliki makna khusus. Berikan kode numerik unik pada setiap item atau kategori berdasarkan urutan yang ditentukan. Gunakan panjang kode numerik yang sesuai dengan jumlah item yang akan dikodekan. Pastikan dokumen yang jelas mengenai arti dan penggunaan setiap kode yang menarik. Ketiga, sistem alfabetik numerik kode. Kombinasi penggunaan huruf alfabet dan angka untuk memberikan kode unik. Gunakan urutan alfabet dan numerik sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Berikan urutan yang jelas dan kombinasi kode alfabet dan numerik yang digunakan. Pastikan dokumen yang jelas mengenai makna dan penggunaan setiap kombinasi kode. Berikutnya, praktik penyusunan kerangka penataan sistem penyimpanan arsip dalam box file. Untuk menyusun kerangka penataan arsip penyimpanan arsip dalam box file, berikut adalah praktik yang dapat Anda ikuti, yaitu analisis dan perencanaan, labelisasi box file, penataan arsip dalam box file, dokumen daftar isi box file, simpan dan juga keamanan box file, dan pemeliharaan dan pembaruan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.